Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam jumpa dan salam sehat bagi kita semua, teman-teman yang hadir di sini. Saat ini kita masuk di pertemuan perdana, yaitu pada mata kuliah algoritma untuk kelas reguler. Nah, ini alhamdulillah cukup banyak sekali yang hadir ya. Jadi mohon nanti bisa dipertahankan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya mewakili Pak Dr. Dadang ya, karena beliau tidak bisa hadir untuk mengikuti atau untuk menyampaikan materi ini. Jadi saya sampaikan ini adalah biodata saya. Mohon mute-nya, mic-nya di mute ya. Ini nama saya ya. Ini nama saya. Saat ini saya sebagai dosen tetap di IKMI dan ini adalah tempat kampung kelahiran saya. Mudah-mudahan ada yang dari Kuningan ya. Tepatnya mungkin daerah Kuningan Timur. Saya dilahirkan di Bumi Pertiwi tanggal 2 Desember 1977. Kalau kita lihat bahwa saat ini usia saya berarti berapa tahun tuh? 44 tahun ya. Ya mungkin dengan Anda berapa tahun ini? Anda berapa tahun? 17, Pak. Oh, 16, Pak. bukan 20 23, Pak. Bukan 23. 23, Pak. 23. 23, Pak. Iya, Oke. 23. Ada yang usia 30 tahun. Biasanya kalau karyawan ada yang 30 tahun atau 40 tahun. Ya. Lebih 10 tahun, Pak. Lebih 10 tahun ya. Oke. Ada si Rahman dari Sumedang. Apaan Ya. lu? Oke. Biasanya kalau kelas karyawan itu kelas sore itu kelas yang sudah kerja ya. Nah, ini alamat rumah saya, kemudian ini email saya, ini nomor HP saya, silahkan dicatat. Ya, silahkan dicatat. Dan pendidikan saya alamat saya sudah di kota Cirebon, di sini sudah hampir 25 tahun ya, dari tahun 95. Nah, kebetulan saya juga S1-nya di IKMI, itu angkatan pertama ya. Jadi angkatan pertama, jadi tahu persis tentang perkembangan IKMI. Kalau ingin lihat dari umur IKMI ya, lihatlah dari usia saya sekarang, usia pendidikan saya waktu itu 2001. Lalu saya 2008 saya S2 di Universitas, nama saya juga tapi ada Nuswantoro-nya di Semarang. Itu tahun 2008, lulus tahun 2010 ngambil program studi. Nah, saat ini saya lagi kuliah doktor atau PhD di Malaysia. Ya, kebetulan sudah hampir 2 tahun karena pandemik, jadi perkuliahan itu secara daring ya. Dan saya masuk tahun 2019. Nah, mengambil computer science atau kalau istilah di sana lah ICT ya, Information Communication and Technology ya. Jadi sebetulnya status kita sama-sama ya, mahasiswa. Bedanya Anda mahasiswa S1, saya mahasiswa S3 kan itu ya. Jadi kalau bercerita tentang apa sih kendala atau apa suka dukanya jadi mahasiswa ya, pada saat saya di sana sama saya kos-kosan, ada kos-kosan kalau disebutnya di sana adalah di homestay atau dormitory ya. Nah, ini riset grant saya, apa namanya tuh, penelitian, ini publikasi nasional internasional saya memang bidangnya adalah
saat ini di artificial intelligence khusus bidang data science. Ya. Nah ini paper saya sampai saat ini artikel saya sudah 19 paper dan ini pelatihan-pelatihan saya yang pernah diikuti ya ini ada Cisco, ada IT Essential, saya juga menjadi asesor kompetensi BNSP, kemudian instruktur Cisco, kemudian saya juga mengelola manajemen open journal system, kemudian banyak sekali ya pelatihan. Nah, ini banyak sekali yang mungkin tidak satu persatu ya. Nah, saat ini saya juga aktif di organisasi dulu sebagai ketua prodi ya sampai sekarang diangkat jadi wakil ketua 1 bidang akademik ya dan saat ini namanya bidang akademik riset dan inovasi. Kemudian ini di LSP ini Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi, saya juga aktif di pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer. Kemudian saya sebagai juga editor in chief jurnal ICT, kemudian reviewer di beberapa jurnal, kemudian dewan editorial di beberapa jurnal dan seterusnya. Ya, nah mungkin itu ya. Jadi sebagai gambaran singkat, artinya kalau saudara tadi ada yang kenal, Pak, Bapak siapa? Nah inilah nama saya dipanggilnya Pak Dian ya, Pak Dian. Jangan Bu Dian ya, jadi Pak Dian. Oke, saya cukup perkenalkan mungkin seperti itu. Kita masuk kepada materi. Baik, mudah-mudahan tidak ngantuk karena nanti ada beberapa video yang harus kita simak di dalam mengikuti mata kuliah algoritma ini. Ya, jadi ini tantangan dari sebuah telekonferensi ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena saya harus memperhatikan fokusnya adalah ada sekitar 2 slide yang harus saya perhatikan. Tetapi biasanya saya akan memanggil misalnya Andika. Nah, ini kenapa saya pantau semua di sini. Andika, ini kenapa kameranya nggak on cam? Kemudian siapa lagi? Nah, ini saya pantau dari sini ya. Oke, di halaman kedua pun sama. Silakan nanti di on cam supaya saya tahu apa namanya wajah-wajah kalian yang cantik, yang ganteng kan gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kita mulai dari apa itu algoritma. Nah, sebelumnya bahwa materi ini dikembangkan secara tim teaching, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Dadang Sudrajat SSMKOM, ini selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan sekaligus beliau juga sebagai rektor ya atau ketua daripada STM IKMI Cirebon. Namun sayangnya beliau saat ini tidak bisa hadir di tengah kita semua, namun suatu saat nanti dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah beliau bisa menyempatkan diri untuk ketemu kita semua. Kemudian dikembangkan lagi oleh saya dan dikembangkan lagi oleh Ibu Dita Rizky Amalia. Jadi pola daripada pembelajaran atau teacher kita itu adalah tim teaching. Oke, kemana tujuan daripada algoritma ini? Nah, sebetulnya kita punya aturan main bahwa dalam mengikuti mata kuliah ini, paling tidak saudara harus memenuhi kehadiran 70%, ya minimal 70% kehadirannya. Nah, karena ini sifatnya recording, jadi nanti ada admin yang mencatat daripada aktivitas. Jadi saudara juga tidak bisa bohong ini, misalnya saya ngaku-ngaku hadir padahal tidak ya. Makanya saya harus on cam kan ininya, anjurkan ya. Kemudian sebagai apa namanya metode kita dalam pembelajaran saat ini kita masuk di video. Kemudian besok kita mungkin di minggu depan adalah hybrid, apa namanya itu tetap muka. Nah, pola yang dikembangkan itu adalah hybrid.
Jadi mungkin saya akan jelaskan ya, apa itu hybrid. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi di hybrid, bentar, di hybrid ini polanya ini seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, ini di hybrid. Ya, jadi kalau hybrid itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu tatap muka, kemudian video conference, dan e-learning. Nah, ini dalam waktu bersamaan dengan tempat yang berbeda, semestinya ini jalan semua. Ya. Nah, dikarenakan kelas karyawan atau kelas sore ini cukup untuk di satu kelas kan, barangkali di sini, maka konsepnya adalah 1 minggu atau 1 minggu ada yang tatap muka, 1 minggu ada yang, atau 2 hari yang tatap muka, ada 2 hari juga yang online seperti ini. Ya. Nah, ke depan itu bisa saja ini semuanya jalan bareng, ya. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk masalah konten, kita juga siapkan yang namanya e-learning. Nah, di sini adalah ada yang istilah sebutnya smart learning, ya. Nah, semua ini kita jalankan, ada beberapa faktor yang harus terpenuhi. Yang pertama, institusinya itu melalui kebijakan atau SOP, kemudian di sini ada teacher-nya yang memfasilitasi dan memoderasi dari penyelenggaraan pembelajaran, kemudian learner-nya atau Anda sebagai katakanlah student-nya, kemudian kontennya, kemudian support-nya, ya kita juga didukung oleh tim IT dan teknologinya, ya, yaitu ada teknologi sinkronos, ada asinkronos, ada online dan offline. Oke, itu untuk masalah hybrid. Jadi supaya Anda juga paham tentang apa itu model pembelajaran hybrid. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada apa itu algoritma, ya. Nah, oke, ya. Di dalam pertemuan pertama ini kita akan memperkenalkan kepada Anda yaitu ruang lingkup mata kuliah algoritma, kemudian konsep dasar algoritma, kemudian algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma di dalam dunia informatika. Nah, ini cerita tentang informatika. Bahwa tolong Anda mulai masuk di dalam di STM IKMI ini, bahwa Anda sudah menjadi katakanlah student atau mahasiswa, Anda harus sudah memiliki label. Apa itu labelnya? Saya adalah mahasiswa informatika. Ya, jadi itu harus menerap di dalam jiwa kita bahwa saya adalah seorang mahasiswa sarjana atau diploma informatika. Nah, kalau udah seperti itu, maka pola pikir kita, kemudian tindakan kita itu mengacu kepada bahwa, aduh, saya ini seorang informatika, maka saya harus menyatakan atau saya ini harus mengacu, ya, segala sesuatunya harus keinformatikaan, ya, itu harus ada. Nah, oleh karena itu algoritma ini merupakan sebuah ciri. Nah, ciri kalau orang informatika itu mesti tahu yang namanya algoritma, karena ada yang menyatakan bahwa algoritma itu adalah jantungnya ilmu komputer, ya. Jadi beda lagi dengan logaritma, ya. Ya, jadi kedengarannya sama, ritma, logaritma, ini algo. Bedanya loga dan algo.
Kalau logaritma itu adalah apa? Ya, kita kenal sinus, kosinus, tangen, kotangen itu adalah rumus-rumus logaritma. Tapi kalau algoritma itu berbeda dengan logaritma. Ya, awas jangan sampai menyebutkan ya, atau salah menyebutkan. Belajar apa? Belajar logaritma. Oh, berarti belajarnya sinus kosinus ya? Bukan. Ya. Jadi belajarnya adalah algoritma. Oke. Nah, tujuannya seperti ini, bahwa tujuan mempelajari algoritma ya ini adalah untuk menjadi ahli dalam membuat komputer melakukan apa yang kita inginkan. Ini tujuannya ya. Jadi komputer itu adalah benda mati, komputer itu adalah mesin di mana tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, supaya komputer itu bisa canggih, supaya komputer itu bisa melakukan sesuatu, maka kita harus menjadi ahlinya untuk menjadikan komputer bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian tujuan dari kenapa harus mempelajari algoritma dan pemrograman? Karena tujuannya adalah untuk berpikir secara komputasi. Ya, di mana kalau berpikir komputasi berarti kalau istilah sekarang mungkin ada istilah yang namanya computational thinking, CT. Itu adalah berpikir algoritmik ya. Ya. Kemudian tujuan daripada mata kuliah algoritma juga ingin mempelajari bagaimana penyelesaian permasalahan dengan komputasi. Ya. Jadi segala permasalahan itu dengan komputer. Nah, oleh karena itu, ya, kita akan coba perhatikan, ini ada satu video, ya. Sebentar, saya akan setting dulu, ya, si videonya. Sebentar, kita setting. Sebentar ya. Share. Oke. Kedengar nggak nanti? Nah, kedengar nggak? Halo? Dengar Pak, dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Langsung aja kita ke pengertiannya. Jadi menurut si teknojournal.com, pengertian dari algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer, begitu ya. Jadi masalahnya diambil dari masalah manusia dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer, atau lebih enaknya bisa disebut membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang, begitu. Dan si algoritma ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau bisa disebut Bapak Al-Khwarizmi. Jadi selain dia mencetus sebuah algoritma, si Bapak Al-Khwarizmi ini juga mencetus aljabar yang biasa kita pelajari di pelajaran MTK itu. Kemudian analogi dari si algoritma tersebut. Jadi analoginya seperti ini. Jadi yang pertama ada masalah, begitu ya. Jadi sebelum kita membuat algoritma itu pasti diawali dengan adanya sebuah masalah. Nah, setelah adanya masalah dibuatlah sebuah algoritma. Jadi jangan membuat algoritma kalau nggak ada masalah, begitu ya. Dan jangan membuat masalah sendiri, begitu. Nah, setelah kita membuat algoritmanya, kemudian kita transformasikan ke dalam program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis itu kita bisa transformasikan ke program komputer. Jadi tadi kan di definisinya
algoritma ini adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu ya. Jadi kalau implementasinya bukan ke program komputer, berarti itu bukan algoritma gitu ya. Nah, kemudian jadilah sebuah solusi. Jadi bisa dikatakan begini, algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer begitu. Jadi enaknya ngomong membuat aplikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Nah, kemudian cara mendeskripsikan masalahnya itu bagaimana begitu ya. Jadi yang pertama, kita bisa menjabarkan masalah. Jadi ketika kita misal mendapat klien itu mengalami kesulitan di perusahaannya, itu kita bisa menanyakan pertanyaan satu-satu, masalahnya di mana dan kita harus bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi, kita pecah-pecah lagi. Jadi kita apa yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat sarana interaksi manusia dengan komputer. Ya balik lagi ke tadi kan, karena kita membuat sebuah program komputer yang dipakai oleh manusia. Jadi percuma aja kalau manusianya tidak bisa menjalankan program komputer yang sudah kita buat. Jadi ketika kita membuat program komputer yang akan berinteraksi dengan manusia, usahakan program komputernya itu interaktif begitu. Jadi mudah diinteraksi oleh manusia. Oke, next ya. Nah, bagaimana cara mentransformasikan masalah ke program komputer? Jadi yang pertama, kita bentuk dulu urutan masalah-masalahnya tersebut begitu. Jadi dari apa, bagaimana, dan kita harus bagaimana, programnya mau dibuat seperti apa begitu ya. Kemudian tentukan bahasa pemrograman. Nah, ini tergantung si kliennya minta apa. Jadi misal si klien itu mintanya pemrograman berbasis web, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, tapi kalau dia mintanya desktop, maka kita bisa gunakan Java dan lain sebagainya. Kalau mobile, berarti kita bisa gunakan Kotlin dan lain sebagainya. Kemudian, kita harus memahami konsep mesin komputer. Jadi si komputer ini pahamnya ketika kita menuliskan kode seperti apa, dan kodenya itu harus berurutan, dibaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kalau belum paham, nanti dulu lah, kita bahasnya di video atau playlist yang lain. Nah, berikutnya setelah kita belajar di slide yang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma itu adalah sebuah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi kalau kita menanyakan sebuah masalah tadi, kita jangan dulu memikirkan apa bahasa pemrograman yang akan digunakan, karena kita lebih fokusnya menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh klien dan kita akan menerapkannya ke algoritma dulu. Nah, kemudian urutan notasi logika merupakan hasil analisis. Ya bener aja ya. Jadi kalau kita membuat algoritma, ya di belakang algoritma itu pasti kita sudah menganalisis sebuah masalah. Dan berikutnya, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, urutan logika langkah kerja ini biasa disebut dengan notasi algoritma. Jadi untuk mengimplementasikan notasi algoritma ini, kita biasanya menggunakan cara yang pertama, yaitu untaian kalimat deskriptif, ataupun cara yang kedua menggunakan flowchart, dan yang ketiga kita bisa menggunakan pseudocode. Jadi tergantung si kliennya itu dia orang programmer atau gimana. Jadi antara tiga ini kita bisa pilih salah satu tergantung yang dipahami oleh si klien. Oke, tadi teman-teman bahwa kita ketahui seperti itulah penjelasan daripada si algoritma tersebut. Ya, nah kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada problem, kemudian ini ada program komputer, kemudian di sini ada solusi. Jadi harapannya bahwa masalah yang
dihadapi oleh kita, ya diproses, artinya dilakukan oleh program, ya, kemudian untuk bisa menyelesaikan, menjawab daripada solusi, dengan kesimpulan bahwa program merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Oke, nah cara mendeskripsikan daripada masalah dengan komputer ini ada beberapa urutan atau beberapa prinsipnya. Yang pertama adalah menjabarkan masalah, yang kedua merinci langkah untuk menyelesaikan masalah. Membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Nah, ini juga harus menjadi suatu pola bagaimana kita mendeskripsikan masalah dengan komputer. Nah, berikutnya, transformasi masalah menjadi program komputer diperlukan. Yang pertama, bentuk urutan masalahnya, bahasa yang dipakai, kemudian konsep mesin komputer. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa bahasa yang dimaksud itu adalah bahasa pemrograman. Ya, saat ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, ada yang bahasa pemrograman berbasis mobile, kemudian bahasa pemrograman berbasis web, bahasa pemrograman berbasis desktop dan seterusnya, tergantung dari masalah apa yang terjadi yang harus diselesaikan. Nah, dari bahasa pemrograman itu juga ada yang mulai Java, C++, dan seterusnya, ya. Intinya bahwa antara keterkaitan antara algoritma dan bahasa pemrograman ini adalah sangat erat sekali, ya. Oke. Nah, di sini ada problem, kemudian kita bisa lihat lebih rinci lagi, ada algoritma, ada program komputer di dalamnya. Ya, kemudian kita berikan solusinya. Nah, apakah algoritma itu? Jadi akhirnya tadi kita jelaskan bahwa ada penulis, ya. Ini penemu algoritma, ya, yaitu Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya, menurut beliau, ya, algoritma itu adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, yang kedua, algoritma menurut beliau itulah urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rangsangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuan. Yang berikutnya adalah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari 3 pengertian yang dikemukakan oleh Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, dapat disimpulkan bahwa di dalam algoritma itu adanya logika. Jadi logika itu adalah sebuah kemampuan berpikir yang sistematik, yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah dengan cara sistematik. Ya, itu adalah algoritma. Oke, ada sore Ramdan apa ini? Febrianto? Ada yang tanyakan? Sorry kepencet. Oh ya, oke. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini terjadi notasi algoritma. Jadi ada notasi algoritma ada 3. Ya. Ada notasi yang bersifat yang menggunakan kalimat deskriptif. Notasi itu adalah berarti sebuah rambu-rambu, ya. Jadi sebuah rambu-rambu menulis algoritma itu bagaimana, ya. Nah, yang pertama ada yang menggunakan kalimat deskriptif, ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan pseudocode.
Ya, jadi kalau flowchart di sini mungkin Anda sudah tahu bahwa diagram alirnya pakai simbol-simbol itu adalah menggunakan flowchart. Nah, kita coba menyelesaikan suatu algoritma untuk menghitung luas segi 4, yaitu panjang kali lebar rumusnya. Nah, kalau kita gunakan notasi pertama, maka harus seperti ini. Ya, cara menulisnya. Cara menulisnya. Di sini ada algoritma luas segi 4, maka dijelaskan menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, harus dideklarasikan di sini apa? Variabel dan tipe bilangannya. Ya, variabelnya harus didefinisikan. Kenapa? Karena kalau tidak didefinisikan, itu mana mungkin harus katakanlah dibaca, tidak bisa dibaca. Ya. Lalu di sini ada deskripsi. Ada deskripsi itu urutan langkah-langkahnya. Masukkan nilai lebar dan panjang, hitung luas sama dengan panjang kali lebar, tampilkan luas. Nah, ini kalau kita pakai notasi pertama. Ya. Nah, kalau pakai notasi yang kedua bagaimana? Nah, seperti ini. Yaitu mulai, notasi kedua, mulai input panjang lebar, ini ada variabel, nah ini ada simbol. Jadi ada simbol start dan ada simbol stop. Simbol start ini pakai elips ya di sini. Kemudian kalau simbol ini adalah input ya. Simbol input dengan simbol output sama, yaitu ini kotak di jalan genjang seperti ini. Kalau simbol untuk proses ini adalah kotak seperti ini. Ya. Jadi kalau pakai flowchart seperti ini. Hanya saja ya kalau pakai flowchart berarti banyak kertas yang harus kita siapkan ya. Karena itu adalah gambar. Oke. Berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan notasi yang ketiga? Pakai pseudocode. Jadi kalau pseudocode ini ada aturan-aturannya. Yang jelas di sini harus ada nama algoritmanya, lalu di sini keterangan atau penjelasan daripada algoritma itu yang diapit dengan kurung kurawal buka maupun tutup, lalu di sini ada deklarasi, lalu di sini ada deskripsi. Deklarasi ini adalah nama variabel dan tipe variabel. Lalu di sini ada deskripsi. Nah, di deskripsi itu adalah harus ada yang namanya kalau input berarti memasukkan variabel itu namanya input. Nah, di dalam input itu ada dalam kurung yaitu variabelnya. Ya. Nah, sedangkan kalau memberikan nilai atau disebut dengan assign, maka harus apa atau memberikan proses atau rumus, maka di sini kita harus harus mendefinisikan apa yang diinginkan, assign, kemudian panjang dikali lebar. Nah, ini prosesnya. Lalu di sini ada output. Output itu adalah luarannya, hasilnya apa. Kemudian variabel yang telah dirumuskan atau yang telah diproses itu adalah luas, maka berikan output luas. Nah, ini kalau pakai modelnya notasi pseudocode. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih baik? Nah, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek. Artinya, silahkan Anda gunakan apakah mau pakai notasi yang bentuk pertama, notasi kedua, maupun notasi ketiga. Namun, pada nanti saat pelaksanaannya itu harus terlihat konsisten. Kalau di awal pakai flowchart, ya flowchart ke sininya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu program komputer? Nah, kalau kita lihat bahwa komputer itu benda mati. Tidak bisa kita apa-apain kalau tanpa ada instruksi. Nah, instruksi itu adanya di dalam program. Ya, instruksi itu adanya di dalam program. Nah, oleh karena itu, di sini program itu merupakan perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi, algoritma yang tadi, notasi ini,
bagaimana ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Ya, jadi karena algoritma itu tidak menggantungkan kepada harus pakai bahasa apa gitu, enggak. Itu sesuatu hal yang berbeda. Karena bahasa pemrograman itu adalah merupakan tools atau translasi dari sebuah notasi algoritma, gitu ya. Nah, program dan program pemrograman komputer, nah ini tentunya seperti ini. Jadi kalau pemrograman itu adalah kumpulan instruksi yang tersendiri yang biasanya disebut source code. Orang yang buatnya menjadi atau disebut dengan sebagai programmer atau pembuat program atau pemrogram. Bahkan kalau Anda ketahui bahwa sekarang bahwa ini adalah sudah merupakan jabatan di dalam perusahaan. Ya. Nah, ada jabatan di dalam perusahaan itu ada programmer. Nah, programmer itu ada berlevel, ada programmer junior, ada programmer senior, ada lead programmer. Nah, industri sekarang sudah mengakomodir bahwa programmer, analis itu adalah jabatan. Nah, bahkan industri sekarang syarat untuk menjadi seorang programmer itu harus memiliki kompetensi dasar atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau oleh BNSP. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, selain daripada dia punya keterampilan, dibuktikan juga dengan sebuah sertifikat kompetensi. Nah, makanya tadi saya kalau Anda baca CV saya, itu saya juga mengelola di LSP. Jadi kita punya LSP, ada 2 okupasi, yaitu ada lead programmer, ada juga yang namanya cyber security, junior cyber security. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi bahasa pemrograman ini banyak sekali. Jadi kalau Anda lihat, nah pertanyaannya adalah saat ini bahasa pemrograman apa yang menjadi top programming language? Nah, kalau kita buka ya di sini misalnya coba kita cari ya top programming language. Ya, kita cari di Google misalnya top programming language 2001. Ya. Kita cek ya. Nah, ini di Google kita lihat. 2001 apa? Apa ini Anda kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Mbak. Top programming language 1021 ini adalah pertama Python 31,47%. Yang kedua Java 19,14%. Yang ketiga JavaScript 7,49%. Dan yang keempat adalah 6,24%. Mungkin kita bisa cek lagi paling bawahnya. Kalau kita lihat dari statistik time, nah ini kemarin nih. Ya, jadi ada R, ada Ruby, ada Groovy dan seterusnya. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya kita pakai apa bahasa pemrogramannya? Yaitu pakai bahasa pemrograman Python. Dasarnya apa? Karena Python merupakan salah satu top programming language pada tahun 2021. Jelas ya? Oke, ya. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk juga ke slide. Ya, lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana sebuah mekanisme di dalam program dan pemrograman komputer? Sederhana sekali, ya. Bahwa di dalam program konsepnya input, proses, output. Ya, input, proses, output. Dan ini adalah sifatnya sekuensial, tidak bisa tidak bisa dibalik ya. Logika berpikirnya output, proses, input nggak bisa. Jadi harus input, proses, output.
Kenapa demikian? Karena saling mempengaruhi. Nah, di sini input bagian ini merupakan proses untuk memasukkan data ke komputer melalui device. Saat ini ya luar biasa. Kalau tulisan ini adalah keyboard, mouse, scanner, bahkan saat ini aplikasi input itu bisa mata, bisa tangan, bisa suara, bisa kedipan mata, atau bisa bersiul atau sir ya. Ya. Nah, proses ini adalah di dalamnya adalah metode ya, metode-metode atau teknik-teknik. Ya. Proses ini menghasilkan data output yang akan di-outputkan. Jadi tidak mungkin kalau output itu tanpa proses. Ya. Output ini adalah merupakan proses untuk menampilkan data yang diolah. Ya, saat ini mungkin tidak hanya monitor printer, tetapi bisa saja outputnya itu bisa jadi ke audio, bisa jadi ke suara, ya, bisa jadi juga ke media-media yang lainnya. Sangat canggih sekarang ya. Itu. Nah, apa perbedaannya algoritma dan program komputer? Ya, kalau tadi kok program itu adalah kumpulan statement komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Jadi, kita harus bisa membedakan metode dan tahapan-tahapannya dalam program itu adalah algoritma. Tetapi instruksi-instruksinya di dalam komputer itu adalah program. Nah, maka program itu ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, bisa disebut bahwa program adalah merupakan implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, beberapa pakar juga bahwa program adalah di dalamnya ada algoritma dan ada struktur data atau disebut dengan bahasa. Nah, ini penerjemah bahasa pemrograman itu ada yang disebut dengan compiler dan interpreter. Kalau compiler itu di-compile keseluruhan selesai dulu baru dieksekusi. Tapi kalau interpreter itu adalah satu persatu. Instruksi demi instruksi diterjemahkan satu baris. Ya, jadi nanti kita akan praktikum ya bagaimana cara ini interpreter, bagaimana cara compiler ya. Nah, ini ciri-cirinya atau perbedaannya kalau interpreter seperti ini. Jadi diterjemahkan dulu secara keseluruhan. Ini ada yang kesalahan ini. Ini adalah compiler, ini compiler, ini adalah interpreter. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada kesalahan, ini compiler keseluruhan, bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Kemudian menghasilkan objek program, menghasilkan executable program, artinya tanpa source code itu bisa dijalankan. Kemudian source code program sudah tidak digunakan lagi kalau sudah pakai executable. Dan ini keamanannya dari program lebih terjamin karena orang ketika mendapatkan executable-nya tidak si source code-nya tidak ada di situ ya. Cukup execute-nya saja. Sedangkan yang interpreter ini adalah menerjemahkan instruksi per instruksi. Bila terjadi kesalahan interpretasi dapat diperbaiki. Tidak dihasilkan objek program dan tidak dihasilkan pula executable. Proses pekerjaan karena satu persatu per instruksi itu lebih lambat. Namun di sini source program terus dipergunakan. Keamanannya dari program kurang terjamin. Kenapa? Karena tidak dikemas dalam sebuah atau tidak dikompilasi menjadi sebuah bahasa executable. Itu adalah perbedaannya. Ya. Untuk pelatihan atau mungkin uji coba, kita bagusnya pakai interpreter. Tapi ketika kita udah ke project, dan itu adalah untuk kaitannya dengan industri, dengan klien misalnya, maka kita sebelum diberikan, kita harus compile dulu menjadi executable. Sehingga si program yang ada di industri atau di klien itu adalah
dia tidak terdapat source code-nya. Belajar memprogram, nah ini bagaimana caranya? Ya, metodologi belajar memprogram itu ya metodologi pemecahan masalah menuangkannya dalam suatu notasi. Tapi kalau belajar bahasa pemrograman, berarti kita belajar instruksi-instruksinya. Misalnya kita mengenal variabel, tipe variabel, kemudian cara memberikan input, statement, mengoutputkan bagaimana, itu adalah belajar bahasa pemrograman. Oke, ini apa namanya tuh, belajar memprogram itu tahapannya seperti ini, ya. Dan belajar memakai suatu bahasa pemrograman, intinya ada aturan sintak, kemudian ada tata cara, dan itu banyak sekali saat ini, tidak seperti waktu saya kuliah, sulit sekali mencari library, sulit sekali mencari sampel atau contoh-contoh aplikasi atau source code yang sudah dibuat. Kita percaya pada saat ini banyak orang baik. Kalau Anda kenal GitHub, itu berapa banyak orang yang menulis tentang coding. Kalau Anda buka ke Kaggle, berapa banyak orang menulis tentang bahasa pemrograman. Semuanya ada. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Kalau dulu bedanya apa? Bedanya saya merasa kesulitan mencari contoh-contoh program. Sekarang tinggal ditempel, ya. Makanya disebut dengan titik beratnya decoder, ya. Nah, apa yang dibaca oleh mesin di sini? Yang dibaca mesin sebetulnya dia tidak ngerti bahasa yang disampaikan oleh manusia. Nah, itu bedanya. Jadi mesin ini, di komputer ini, dia hanya mengerti bahasa dari mesin. Kalau bahasa dari manusia, itu tidak akan ngerti. Oleh karena itu ada satu konversi nanti. Apa? Yaitu dari bahasa instruksi oleh manusia, ditranslasikan dulu ke bahasa mesin, supaya bisa dimengerti oleh komputer. Apa sih ini instruksinya? Nah, oleh karena itu, bahasa pemrograman levelnya ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah, nah ini yang bahasa yang memang dikerjakan oleh komputer. Nah, sedangkan bahasa tingkat tinggi ini adalah lebih dipahami oleh manusia. Tetapi dengan tanda petik, komputer tidak akan tahu tentang bahasa kita. Oleh karena itu ada yang namanya proses konversi atau translasi. Nah, apa yang bisa dimengerti oleh bahasa kode-kode oleh komputer, yaitu bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner itu yang bilangannya basisnya 2. Apa itu bilangan basis 2? Basis 2 atau basis biner itu yang memiliki simbolnya 0 dan 1. Jadi sederetan angka 0101 itu adalah bilangan biner yang bisa dipahami oleh mesin komputer. Ya. Tidak kenal dia 2, 3, 4, 5, tidak kenal. Tetapi ada konversi antara bahasa kita, ini bilangan kita yang sehari-hari misalnya desimal, itu dikonversi ke bilangan biner sehingga komputer bisa memahaminya. Nah, bagaimana program yang baik? Ini. Jadi ada program baik adalah benar. Artinya kalau dia menginstruksikan 2 tambah 2 ya harus 4. Jangan sampai 2 tambah 2, 6. Gitu kan. Kemudian valid, mudah dibaca, mudah dimodifikasi dan dikembangkan, kemudian efisiensi dalam penggunaan ruang dan waktu. Nah ini ya, kalau kita akan membuat program, maka seperti inilah yang harus kita perhatikan. Oke, nah kita lihat di sini ada objek, di sini nggak penting ya. Nah ini syarat-syarat algoritma dikatakan baik, ini efisien, kemudian mudah dilakukan atau diimplementasikan oleh ke dalam komputer, kemudian bisa dipahami, lalu memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Tidak akan sampai dengan 100%, paling tidak mendekati.
Ya, karena kalau 100% itu adalah sesuatu yang sangat sempurna. Tetapi kalau prediksi atau presisinya mendekati itu merupakan sudah cukup menjadi syarat algoritma yang dikatakan baik. Kemudian tidak ya bersifat umum, kemudian memiliki langkah-langkah yang detail dan jelas, lalu kualitasnya untuk bisa dikembangkan. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya dan seterusnya. Kemudian kita lihat algoritma persabangan dan seterusnya. Nah, kita di sini ada satu contoh. Ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Ada satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat di sini. Ya. Bagaimana kalau kita membuat algoritma memasak Indomie, ya. Pasti ada yang berbeda-beda. Ya. Silakan komentari dari algoritma ini menurut pendapat Anda. Silakan komentari. Ya. Apakah sudah betul? Silakan komentari. Gimana? Saya tunjuk Nur Satika. Menurut Anda gimana ini? Apakah sudah memenuhi kaidah algoritma yang baik? Yang lain? Silakan. Mas Dwi. Saya sambil minum. Menurut ini masih ada kurang ya Pak ya. Silakan, Kalau Pak. nomor satu itu kan siapkan 1 bungkus mie gitu ya. Ah. Masih ada yang kurang, siapkan kompor dan Nah, panci itu kan dia. Jadi masaknya pakai apa kompornya ada belum itu. disiapin. Atau yang lain silakan bisa Ada, jadi perlu menambahkan. dijelaskan juga gitu. Silakan. Ya, jadi Siapkan saya kompor, panci, dan peralatan lain yang cukup gitu. Kompor. Gas, Terus? ya, gas. Kembali lagi ke gas. Kalau gasnya belum ada gimana? Ya. Pakai minyak tanah, Pak. Minyak tanah, Pak. Ya, intinya apa? Yang bisa. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh algoritma dalam keadaan sehari. Yang kita inginkan adalah jangan sampai tidak sistematik, kemudian jangan sampai susah gitu ya. Dan logik. Misalnya ada loncat ke sana, loncat ke sini, nggak fokus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lainnya. Kita lihat dari video berikut ini. Jadi di sini kita ada persoalan nih dengan mengurutkan sebuah list, yaitu yang tadinya 7, 4, 6, 1, 3. Tentunya kalau untuk manusia ini cukup mudah bukan? Tetapi bagaimana dengan komputer? Nah, kalau untuk manusia sendiri itu kan sebelum terurut nih listnya kan tadi 7, 4, 6, 1, 3. Kemudian setelah terurut yaitu 1, 3, 4, 6, 7. Tentunya bagi kita mudah bukan untuk meletakkan angka yang lebih kecil di sebelah kiri duluan, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih besar, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau misalkan angkanya itu ada 1000 atau mungkin 1 juta? Tentu bagi manusia hal tersebut cukup melelahkan bukan? Nah, hal ini bisa kita dengan menggunakan komputer yang tentunya sudah diberikan algoritma untuk menyelesaikan hal tersebut.
Nah, sebenarnya algoritma sendiri itu apa sih? Jadi menurut Bapak Rinaldi Munir, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi misalkan ada suatu persoalan seperti yang tadi, kemudian kita tulis tuh urutan langkah-langkahnya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita mulai dengan contoh yang pertama. Nah, jadi ini ada sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A menuju ke gelas B. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri nih, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan sebuah gelas atau gelas C, yaitu untuk menyimpan nilai dari gelas A. Baik, ini setelah kita siapkan. Kemudian, langkah keduanya yaitu kita menuangkan isi dari gelas A menuju ke gelas C. Baik, tuangkan sampai habis. Kemudian, langkah berikutnya yaitu tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, setelah demikian, kemudian pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Baik, dan isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Cukup mudah bukan? Nah, untuk memahami algoritma, kita mulai dengan contoh yang berikutnya ya. Nah, ini ada permasalahan nih, bagaimana caranya mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Nah, di sini nih permasalahannya tuh kita cuma memiliki satu buah gelas yang berukuran 500 ml dan satu buah gelas berukuran 300 ml. Bagaimana caranya? Yuk, mari lanjut. Baik, jadi ini ada air dari ember segitu, kemudian kita ingin mengambil hanya sebanyak 400 ml dan kita cuma punya gelas 300 ml dan juga gelas 500 ml. Nah, di sini nih yang oranye ini gelas 300 ml, yang bening yaitu gelas 500 ml. Nah, algoritma pertamanya, isi gelas oranye dengan 300 ml air. Kemudian tuangkan air dari gelas oranye ke gelas bening. Kemudian nih isi penuh lagi gelas oranye dengan 300 ml air dan tuangkan ke dalam gelas bening hingga penuh. Nah, kemudian kan kita punya 100 ml air di gelas yang oranye kan, karena tadi sudah dituangkan ke gelas bening. Kemudian buang semua air di gelas 500 ml, kemudian tuangkan tuh sisa air yang tadi di gelas oranye 100 ml ke dalam gelas bening atau yang 500 ml. Kemudian isi penuh gelas 300 ml dengan air dan tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan air 400 ml kan dalam gelas 500 ml. Nah, demikian tuh teman-teman algoritma bagaimana cara mengambil air dari ember atau dari tempat apapun sebanyak 400 ml. Oke. Oke, teman-teman, jadi seperti tadi yang dijelaskan, ternyata kalau saya simpulkan ya bahwa kita ini sebagai seorang programmer itu adalah ibaratnya tukang ya. Ya, tukang itu pinter ya Pak ya, betul nggak? Ada nggak tukang itu akalnya banyak ya, akalnya banyak sekali. Kalau misalnya ini begini, kalau misalnya ini begini. Nah, begitu juga di dalam dunia komputasi, teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau nanti kedapatan kita, misalnya kalau S1 nih, S1 itu nanti akan melakukan penelitian atau riset. Risetnya based on-nya adalah algoritma. Jadi yang dipakai itu adalah senjatanya algoritma, bukan yang lain. Ya. Jadi misalnya membangun aplikasi, kita senjatanya ada algoritma. Ya kalau kita kemampuan logik kita itu adalah apa namanya itu baik, maka akan menghasilkan
program yang baik juga, biasanya seperti itu linearnya ya. Oke, teman-teman, ini buku yang sebagai referensi ya pada pertemuan saat ini sampai ke depan ya. Ini pakai bahasa referensinya banyak ya, tapi saya sudah mendownload semuanya. Nah, untuk bisa membuat atau mendapatkan referensi ini, saya apa namanya tuh share linknya ya. Jadi Anda harus loginnya ke sini ya. Ya, kita lihat nih di sini ya, misalnya PDF drive.com. Di sini banyak sekali buku yang memang harus kita cari. Tinggal dicari. Tadi misalnya ada Introduction to Algorithm. Kita to Algorithm. Nah, kalau referensinya pakai bahasa Inggris atau pakai ini banyak sekali. Nah, yang tadi ini sudah ada nih 1.300 halaman. Nah, luar biasa nih. Silakan Anda baca. Bagaimana cara membaca 1.300 halaman? Ya dibaca, bukan di biasanya kita, wah ini bukunya tebal banget 1.300 halaman ya. Coba kita download. Kalau saya sudah download nih Bapak, teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini isinya apa? Isinya adalah coba kita lihat introduction. Nah, kita lihat. Oke, start ya. Nah, isinya seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, ini isinya. Jadi kalau orang baik itu banyak sekali, teman-teman, jangan khawatir saat ini. Ya, tinggal kita maunya aja. Jadi saat ini open data, open resource, ya itu banyak sekali ya. Nah, tapi saya belum melihat kalau yang bahasa Indonesia itu e-booknya seperti selengkap ini. Nah, walaupun memang ya ada beberapa. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan buku bahasa Indonesia? Ya belinya di Gramedia ya, atau ada di perpustakaan ya. Nah, paling tidak Anda modul-modul ya, modul algoritma banyak sekali. Tapi lebih enaknya juga kita punya salah satu buku ya dari masternya ya. Wah, luar biasa ini. The Role of Algorithm in Computing. Silakan Anda baca apa namanya English di sini ya, hitung-hitung Anda berlatih bagaimana kalau misalnya kita itu memantapkan daripada bahasa Inggrisnya. Di sini banyak sekali. Ini adalah fundamennya. Kemudian di situ ada struktur datanya, kemudian ada teknik, kemudian ada graf algoritma dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari struktur data ini juga ya kita mempelajari tentang elemen data, kemudian binary search dan seterusnya. Nah, kalau yang ini adalah half shots, quick shot, yaitu secara algoritma. Nah, ini adalah probabilistik dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita mungkin ini ya pelajari ya. Nah, bagaimana ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman Python? Ini juga saya punya referensi untuk Python. Ini nanti sangat gampang sekali dicernanya walaupun bahasa Inggris. Ya, ini seperti ini. Ya, sangat mudah, teman-teman, jangan khawatir ya, sangat mudah sekali. Ya, ini bukunya. Nah, ini bukunya yang saya pakai seperti ini. Nah, ini Introduction to Python Programming. Sekitar ada 465 halaman. Dan ini mudah dicerna bukunya, mulai dari apa itu program, kemudian bahasa pemrograman,
kemudian area Python, bagaimana cara instalasinya, bagaimana kita menginstalasi menggunakan Jupyter Notebook, ya. Kemudian di sini ada control flow statement, ada function, ada string, ada list, ada dictionary, ada tuple and set, kemudian ada file dan seterusnya. Dengan 465 halaman kita coba, maka insya Allah kita akan paham dan familiar dengan Python. Jadi silahkan Anda bisa, ya mungkin nanti saya akan linkkan ya di di Smart Learning ya teman-teman, itu untuk bahasa ini. Sekali lagi silahkan Anda bisa mencari, atau video YouTube-nya. Banyak sekali video-video YouTube yang berseri ya tentang Python programming. Mungkin saya menyampaikan di pertemuan ini sampai di sini. Silakan kalau ada yang komentar atau yang mau didiskusikan. Ya. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Halo? Sudah siap belajar algoritma dan pemrograman dengan Python? Insya Allah siapa minggu depan. Insya Allah siapa? Oke ya, kita ya artinya pengen tahu produk-produknya. Saya biasanya memprogram Python itu untuk keperluan data science. Ya, tapi kenapa? Karena ini spesifik banget ya. Jadi ada juga memprogram Python untuk kepentingan aplikasi, itu juga ada. Tapi saya lebih cenderungnya adalah kepada data science. Apa itu data science? Ya ini saya juga menggunakan algoritma-algoritma yang sudah ditetapkan. Misalnya saya memprediksi ya harga saham. Kemudian saya melakukan klasifikasi dari sebuah data, kemudian saya melakukan klasterisasi itu menggunakan Python. Nah, kenapa saya larinya ke sana? Karena saat ini yang sedang dibutuhkan itu adalah data science dan artificial intelligence. Jadi seperti yang Anda ketahui di mall itu, kalau kita ada recognition tentang suhu, itu sebetulnya pakai Python di dalamnya, ya. Nah itu udah sampai tatarannya deployment, ya, deployment. Jadi di industri itu saat ini tahapan daripada suatu bisnis proses daripada programming tidak hanya sampai dengan evaluasi atau modeling, tetapi sampai dengan deployment sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata gitu. Namun ya harus siap-siap tadi kelas pagi ada yang nanya, Pak, bagaimana menghadapi sebuah tantangan daripada membuat program. Nah, saya katakan bahwa kalau kita membuat program itu harus dinikmati dengan banyaknya error, harus dinikmati. Menelusuri error ya atau debug itu juga dinikmati. Artinya kita harus teliti. Ya. Nah, 1 kali error, 2 kali error, 3 kali error, masa sampai 10 kali error kan tidak ada pembelajaran. Artinya mesti nanti pada saat Anda implementasi itu mestinya tidak langsung jalan. Nah, mentalitas kesiapan itulah yang harus kita bangun. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak leken, kalau bahasa Sunda bilang, itu tidak akan bisa. Programmer itu harus duduk ya, kemudian dia mengamati ya sintaknya seperti apa, dia berpikir algoritmanya gimana gitu. Ya, jadi tidak langsung jadi gitu ya. Nah, itu yang saya tanyakan, Anda siap untuk hal itu kan gitu ya. Jangan sampai error lagi. Wah, udahlah, ditinggal.
Nah, ternyata tidak ditinggal, komputernya ditonjok atau dilempar. Wah, malas. Wah, ini parah juga gitu ya. Jadi Anda harus sabar ya. Nah, saya contohkan hal-hal yang nanti kita akan praktekkan ya. Ini supaya memicu Anda juga ya. Apa namanya tuh? Nah, sebentar ya. Saya coba sebentar, supaya Anda tahu tentang semuanya. Nah, ini ya, ini saya aktifkan ya, aktifkan, kita panggil si program bahasa pemrogramannya ya. Ini saya banyak sekali. Nah, ini kita mulai seperti ini ya. Mungkin hal-hal yang sifatnya oke, seru ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan ya? Nah, bisa membuat grafik seperti ini. Seperti ini, kita bikin grafik. Nah, ini adalah kelihatan ya? Kelihatan, Mas? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, Kelihatan, Pak. ini kita membuat program nanti akan seperti ini ya. Jadi ini visualisasi namanya. Jadi kita bisa memvisualisasi sebuah data ya untuk keperluan data science. Ya, ini hasil-hasilnya. Dan ini sifatnya adalah interpreter. Jadi interpreter itu satu persatu kita terjemahkan dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga kalau kita di Alpro 1, ini kita banyak contoh-contohnya seperti ini. Ya, kayak semacam pemilihan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita dibuat nih, ada studi kasus, misalnya bilangan bulan. Nah, ini algoritmanya nih. Nanti ada algoritma, ada apa namanya tuh bahasa programnya. Ya. Nah, ini kalau kita membuat kasus selection ya namanya. Nah, kita tinggal masukkan bilangan bulat. Misalnya 4, enter, maka 4 sama dengan bilangan genap. Gitu ya. Kenapa dia bisa ngomong gini? Oh, karena instruksinya seperti ini. Ya, jadi jika dibagi 2, maka hasilnya ini. Ya. Nah, kalau yang 2 kasus, misalnya kita jalankan lagi, masukkan bilangan bulat, misalnya 3, maka 3 adalah bilangan ganjil. Ya, jadi dia yang menjawab, padahal kenapa dia bisa menjawab? Karena kita instruksikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Sederhananya seperti itu, Mas Pak. Jadi ini si programming ini adalah Python. Ini dia hanya sebagai tools untuk mentranslasikan algoritma yang kita buat. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan, mau nggak? Tidak ada? Cukup untuk mau ngantuk ya, nih udah menguap. Ya, silakan. Ada yang tanyakan, Mas atau Pak Dewi Prayogo seputar ini? Ada yang di-share-kan, Pak? Mungkin belum ada, Pak, karena belum menemukan error kok. Atau malah sudah banyak error kayaknya. Ya. Minggu depan tatap muka ya? Pengennya misalnya tatap muka, Pak, daripada online begini mah. Kayaknya lebih banyak negatifnya gitu. Belum terbiasa ya? Oh ya. Kalau saya, Pak, justru dengan kebiasaan seperti ini, jadi gini, triknya ya. Tolong ketika kita ada seperti ini, kita di rumah
upayakan ini adalah kuliah, nggak bisa sambilan gitu. Dulu saya begitu. Jadi sampai saya di rumah itu punya khusus ruangan begini Pak, ruangan 2,5 kali 2,5. Tadinya saya di ruang tamu begini kan, ternyata nggak bisa ya. Jadi tolong Anda juga sama. Ketika seperti ini bahwa saya adalah lagi kuliah gitu. Nah kalau bukan kita yang mendefinisikan dan menyikapi, itu nggak akan bisa Pak. Selalu akhirnya kita mindset-nya, aduh ini adalah sampingan. Padahal ini adalah sama pokok gitu ya. Maka saya kalau di rumah itu kalau ada video conference atau saya sama kalau kuliah dari Malaysia itu tutup nggak bisa, ini adalah kuliah. Kalau di rumah diganggu, saya pergi Pak, cari tempat yang aman, yang ini ya diam seperti ini gitu Pak. Itu triknya ya. Jadi saya sama Pak, nyatet, kemudian ya pokoknya jangan sampai kita ini, apalagi di handphone, nggak bisa Pak. Di handphone gitu. Ini kan di handphone ya banyaknya ya. Jadi saya jadi ditonton dong kalau Iya gitu. Pak. Jadi ini ditonton dong kalau gitu ya, kayak ini aja. Yang harusnya nanti Bapak itu jangan di handphone, tetapi di laptop. Nah, di laptop itu nanti Bapak buka Zoom-nya, kemudian nanti ada buka programming. Jadi itu akan jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan handphone itu jadi ngedengerin ceramah. Kayak kalau ngedengerin Aakim ya nggak apa-apa. Kalau ngedengerin saya, jangan Pak, harus dipraktekkan. Jadi jangan sampai nanti pada saat saya pertemuan sudah masuk ke praktikum, jangan melulu misalnya viewer ngedengerin saya kayak Agim, itu boleh. Sambil tiduran boleh, kan gitu. Tapi kalau saya nggak bisa. Kalau mata kuliah saya, Bapak harus praktek nantinya. Buka ininya, nanti saya cek satu persatu. Ya. Dan Bapak juga nanti mas-mas mbak-mbak ini bisa presentasi. Pak, saya tidak selesai di sini. Saya lempar, silakan presentasi. Nanti saya benerin. Nanti ada di ini seperti itu. Nah, mungkin karena kita tidak terbiasa atau belum terbiasa, dianggapnya bahwa ini adalah ya di rumah kadang-kadang sambil gendong anak gitu ya. Gitu kan ya. Ngapain sih si ayah ini kan gitu ya. Gitu Pak. Jadi tolong fokus bahwa ini adalah kuliah. Oke, terima kasih kalau begitu, sampai ketemu minggu depan dan tolong dipersiapkan syaratnya adalah Anda harus punya laptop yang terinstal oleh Python. Ya, nanti kita carikan, tinggal di-download. Jadi Python-nya seperti apa? 3.7 yang saya itu adalah menggunakan Anaconda dan Jupyter Notebook. Nah, tidak pakai Python bisa, enaknya gitu. Tidak pakai Anaconda atau ini bisa, yaitu dengan menggunakan Google Collaboration. Jadi Google itu ada server Python Pak, ya Bu ya. Jadi di mana kita tidak mesti install, tapi tidak asik juga. Kenapa? Karena kita ya tinggal pakai gitu ya. Oke, ya, itu di Google bisa. Yang penting syaratnya punya alamat Gmail. Nah, itu saya akan jelaskan. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantek. Makasih Pak. Makasih Pak. Turun Pak. Bapak lo jagoan mana? Ngantuk. Turun. Rubal. Bangun. Turun. Mabar. Login. Sahur.